Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dede Yusuf, NRP 21206055 dari program studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika. Di sini saya akan membawakan presentasi pada mata kuliah K3 dengan judul Sosialisasi Penggunaan Alat Pelindung Diri pada lingkungan sekolah selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan munculnya virus baru yang dikenal dengan nama COVID-19 atau virus corona. Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang Indonesia dinyatakan positif terinfeksi setelah melakukan kontak dengan pasien terinfeksi warga negara Jepang. Sejak saat itulah jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran virus melalui Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan bencana non-alam penyebaran virus corona, sehingga pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan work from home atau WFH bagi pegawai negeri sipil dan swasta, baik sekolah-sekolah dan juga universitas, serta kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Seiring berjalannya waktu, vaksinasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sudah menyebar secara meluas dan penyebaran virus mulai mereda, sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kebiasaan dan pola hidup yang berubah membuat lingkungan sekolah perlu beradaptasi dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia selama kegiatan pembelajaran tatap muka berlangsung. Pelaksanaan belajar selama masa pandemi COVID yang melanda dunia, kegiatan belajar mengajar di sekolah sempat dihentikan untuk sementara waktu. Aktivitas pembelajaran kemudian diselenggarakan secara daring dari rumah masing-masing. Setelah program vaksinasi COVID-19 berjalan dengan baik dan penyebaran virus mulai mereda, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuka kembali sekolah-sekolah dan memperbolehkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka. Namun, untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan sehat, berbagai protokol kesehatan ketat harus dipatuhi oleh masyarakat warga sekolah. Beberapa protokol yang perlu diperhatikan antara lain memakai masker, menjaga jarak aman, menggunakan hand sanitizer, dan menerapkan kebersihan diri. Selain itu, satuan tugas khusus juga dibentuk di lingkungan sekolah untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan tersebut demi mencegah penyebaran COVID di area sekolah. Dasar peraturan PTM di lingkungan sekolah yaitu melalui surat keputusan bersama dari 4 menteri, di mana isinya menyatakan sekolah harus menyediakan sarana seperti sanitasi, masker cadangan, ventilasi yang memadai, alat pengukur suhu tubuh, dan disinfektan. Yang kedua, kepatuhan terhadap protokol selalu dipantau dan dilaporkan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID. Yang ketiga, status vaksinasi warga sekolah diintegrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Yang terakhir, jika ditemukan kasus COVID di lingkungan sekolah, maka pembelajaran tatap muka harus dihentikan sementara selama 14 hari. Nah, selama dalam kegiatan pembelajaran tatap muka yang berlangsung, kebiasaan-kebiasaan yang harus perlu dibentuk, yaitu pertama, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak aman sejauh 2 meter untuk menghindari penyebaran virus COVID selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian, metode pelaksanaan sosialisasi penggunaan APD, di mana terdapat 3 proses, yaitu tahapan pertama, yaitu persiapan sarana dan prasarana, di mana peneliti menyiapkan ke seluruh kebutuhan seperti materi sosialisasi, laptop, LCD, alat pengecekan suhu, hand sanitizer, masker, dan peralatan lain yang mendukung pelaksanaan sosialisasi. Yang kedua, sosialisasi penggunaan alat pelindung diri, di mana pemateri memberikan sosialisasi dan edukasi kepada siswa serta tenaga pendidik mengenai pentingnya penggunaan APD, jenis-jenis APD yang sesuai, cara penggunaan yang benar, serta manfaat dan risiko jika tidak menggunakan APD.
serta yang terakhir melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan memberikan post-test untuk mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan siswa terkait penerapan APD selama masa pandemi COVID-19 pada saat melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah. Berikut merupakan tabel perbandingan hasil pretest dan post-test peserta sosialisasi APD COVID-19. Peserta dilakukan di salah satu lingkungan sekolah, yaitu SMK AL di Makassar, dengan responden sebanyak 53 orang, serta diberikan kuesioner terkait alat pelindung diri yang dapat digunakan selama kegiatan berlangsung. Di mana pada tabel berikut dapat dilihat signifikan perubahan setelah diberikan sosialisasi APD, di mana jawaban benar setiap pernyataan dapat meningkat secara drastis. Hasil pembahasan. Jumlah siswa yang menjawab benar pada indikator definisi APD saat pretest sebanyak 22 orang atau 41% meningkat sampai menjadi 100%. Kemudian jumlah siswa yang menjawab benar pada indikator fungsi masker pada saat pretest sebanyak 17 orang, kemudian meningkat setelah post-test menjadi 53 orang atau menjadi 100%. Jumlah siswa yang menjawab benar pada indikator penggunaan headcap pada saat pretest sebanyak 13 orang, kemudian mengalami peningkatan menjadi 50 orang. Jumlah siswa yang menjawab benar pada indikator fungsi hands-on pada saat pretest sebanyak 4 orang, meningkat setelah melakukan post-test menjadi 51 orang. Jumlah siswa yang menjawab benar pada indikator fungsi safety shoes pada saat pretest sebanyak 13 orang, meningkat setelah post-test menjadi 53 orang. Jumlah siswa yang menjawab benar pada indikator fungsi APD yang mampu menurunkan tingkat risiko cedera pada saat pretest sebanyak 31 orang, meningkat setelah post-test menjadi 53 orang. Data ini didapatkan dari tabel perbandingan tersebut di mana terdapat 10 pernyataan. Sehingga pada saat sebelum diberikan sosialisasi, persentase jawaban benar dari peserta responden sebesar 25%, kemudian meningkat menjadi 98,3%. Kesimpulan dari program ini yaitu berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa serta tenaga pendidik secara signifikan melalui tahapan persiapan, sosialisasi, dan evaluasi. Peneliti mampu memberikan edukasi mengenai jenis, cara penggunaan, manfaat, dan risiko tidak menggunakan APD selama kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah mengikuti sosialisasi. Saran yang mendukung keberhasilan penerapan penggunaan APD di lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan tim khusus yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan penggunaan APD di lingkungan sekolah secara berkala. Yang kedua, pihak sekolah perlu menerapkan aturan dan sanksi yang tegas bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.